Untuk penanggung jawab kelas A siapa ya? Penanggung jawab kelas untuk kurikulum kelas A. Siapa? Emilia. Emilia ya. Emilia Iya. tolong didata, dibikin di Excel ya. Nomor, NIM, dan nama lengkap untuk kelas A siapa saja. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Silakan dibuat sekarang ya. Kalau sudah, dikirimkan di grup. Baik, kita cek terlebih dahulu untuk tugasnya. Semua sudah mengumpulkan ya untuk kelas A khususnya. Sudah mengumpulkan semua? Ada yang belum mengumpulkan? Saya masih kurang yang jurnal internasional. Yang jurnal nasional. Oke, nah sekarang ya yang dikumpulkan itu dua, jurnal internasional dan jurnal nasional. Jadi ketika diklik misalkan Emilia ya. Nah ini nanti ada tugas satu, isinya dimasukkan ke sini, ya berarti jurnal internasionalnya dan hasil analisisnya. Kemudian di tugas 2 berisi jurnal nasionalnya beserta analisisnya. Nah ini untuk Emilia tolong dimasukkan ke tugas 1 ya. Si jurnalnya jadi jangan di luar. Nah hari ini Bapak akan tunjuk ya, yang akan menjelaskan hasil analisisnya untuk jurnal internasional terlebih dahulu. Kelompok 1, Asri, Nasiwa, dan Matsna. Ada semua nggak? Asri, Naswa. Ada semua ya kelompok 1 ya? Izin menyela, Bapak. Ya, silakan. Saya kirimkan di grup KKS ya. Oh, sudah ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya, Kelompok 1 ada nggak? Halo, kelompok 1. Asri, Naswa, sama Matsna. Hadir, Pak. Asri ada ya. Kemudian Naswa, Hadir, Pak. Matsna. Ini gimana bacanya? Masna. Hadir, Pak. Hadir semua? Oke. Nah, Bapak minta untuk kelompok 1 dimulai dari Asri. Asri sudah lengkap tugasnya? Belum, Pak. Apa yang belum? Apanya yang belum, Asri? Yang jurnal nasional belum. Yang jurnal nasional belum. Kalau jurnal internasional sudah? Yang jurnal internasionalnya sudah belum?
Asri, yang jurnal internasional sudah? Sudah, Pak. Masih di mute. Oke, untuk Asri silahkan jelaskan dan pilih dulu ya, pilih salah satu jurnal yang menjadi rujukan utama dari ke-10-nya. Jurnal mana yang sudah paham dari 10 jurnal internasional? Asri ada tidak, Asri? Ada, Pak. Oke, jurnal nomor berapa? Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Sebenarnya saya belum paham semua jurnalnya karena masih translate-nya tuh banyak yang nggak nyambung gitu loh, Pak. Oke, dipilih saja jurnal, salah satu jurnal dari ke-10 yang akan dijelaskan. Oke, Pak, sebentar. Masih di mute. Halo, Asri ada? Ada, Pak. Jurnal nomor berapa yang akan dijelaskan? Nomor 6, Pak. Nomor 6. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, silakan. Baik, untuk topik pendahuluan jurnal yang berjudul Effect of Using Structure Templates for Recalling Chemistry Experiment ini adalah cara kita mengingat informasi bergantung pada pengetahuan dalam ingatan kita dan kondisi di mana kita mengingat informasi. Notebook atau catatan laboratorium elektronik dapat menyediakan antarmuka terstruktur untuk menangkap catatan eksperimen melalui penggunaan formulir dan template. Template ini dapat berguna dengan memberikan isyarat untuk membantu peneliti mengingat untuk mencatat aspek-aspek tertentu dari eksperimen mereka. Tetapi mereka mungkin juga membatasi informasi yang direkam dengan mendorong mereka untuk mencatat hanya apa yang diminta. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah menggunakan template terstruktur untuk menangkap catatan eksperimen akan memiliki efek positif atau negatif pada kualitas dan kegunaan catatan untuk penilaian dan penggunaan masa depan. Dalam makalah ini, kami melaporkan hasil asas studi menyelidiki efek dari desain template yang berbeda pada rekaman percobaan oleh mahasiswa, sarjana, dan peneliti akademis. Adapun metodologi yang digunakan adalah metode pengambilan catatan eksperimen atau bersifat kualitatif. Sedangkan hasil pembahasan dari jurnal ini adalah menunjukkan bahwa menggunakan template terstruktur untuk menulis eksperimen membuat perbedaan yang signifikan terhadap informasi yang diingat dan direkam. Perbedaan ini memiliki efek positif dan negatif, dengan template yang meminta penangkapan informasi spesifik yang sebaliknya dilupakan. Tetapi juga tampaknya kehilangan sebagian elemen pribadi dari pengalaman eksperimen, seperti pengamatan dan penjelasan. Tak terduga lainnya, efek terlihat dengan template yang dapat mengubah informasi yang ditangkap, tetapi juga mengganggu cara dan percobaan yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Menggunakan template terstruktur dapat meningkatkan kelengkapan percobaan informasi konteks ditangkap, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya elemen pribadi dari pengalaman eksperimen ketika dibandingkan dengan membiarkan peneliti menyusun catatan mereka sendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa antarmuka untuk merekam informasi tentang eksperimen kimia, baik kuesioner berbasis kertas ataupun template di laboratorium elektronik buku catatan, dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kualitas penulisan eksperimen. Tetapi kehati-hatian itu perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa isyarat yang benar diberikan. Saran dari jurnal tersebut, sebaiknya dapat disajikan contoh penggunaan template terstruktur bagaimana penggunaannya. Oke. Sudah, Pak. Ini Terima sarannya kasih. tertulis di jurnalnya? Tidak, Pak. Saran dari Salah saya. berarti. Sarannya itu saran yang tertulis di jurnal. Di jurnal banyak yang tidak Kalau tertulis tidak saran, Pak. tertulis, tuliskan saja di jurnal tidak menyampaikan saran penelitian berikutnya. Gitu ya. Oke. Oke, Ya, berarti terima ini kasih, saran Pak. dari Asri justru ya. Ya, Pak. Tidak apa-apa. Effect of using structure template for recalling chemistry experiment. Coba dari judul ini berarti dia menjelaskan tentang apa jurnalnya, Asri? Tentang penggunaan template yang terstruktur untuk eksperimen kimia. Oke, template yang dimaksud itu apa? Template buku catatan bukan, Pak? Oke. Kemarin tema kelompok 1 itu apa temanya? Praktikum. Praktikum. Oke. The effect of using structure template for recalling chemistry experiment. Di sini kan dari judulnya pengaruh penggunaan template terstruktur atau baku ya untuk recalling, mengingat atau memperbaharui, memperdalam, mengaitkan untuk apa? Untuk eksperimen chemistry ya, praktikum kimia. Jadi dia menggunakan template laporan yang baku, yang distrukturkan untuk melihat pemahaman terkait apa yang dipraktikumkannya. Hasilnya kayak gimana katanya? Penggunaan template memiliki dampak positif dan negatif. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya dapat meningkatkan kelengkapan percobaan. Dampak negatifnya dapat menyebabkan kehilangan elemen pribadi dari pengalaman eksperimen tersebut. Oke, elemen pribadi itu apa? Pengalaman, Pak. Pengalaman. Kenapa hilang katanya? Karena mereka tidak menyusun berdasarkan catatan mereka sendiri, tapi harus mengikuti ketentuan baku tersebut. Oke. Jadi pendahuluan jika template yang kita gunakan adalah jurnal mengenai praktikum, apa yang dibahas duluan di background atau di pendahuluan? Kalau kita membuat pendahuluan untuk tulisan yang menjelaskan tentang praktikum, apa yang biasanya orang tulis dahulu di jurnal ini? Di jurnal nomor 6. Halo Asri? Ya, Pak. Ya, di pendahuluan apa yang ditulis terlebih dahulu? Tentang informasi terstruktur. Terus kemudian?
Oh, kegunaan template, Paragraf pertama menjelaskan tentang apa? informasi terstruktur, Informasi terstruktur tentang catatan laboratorium. catatan laboratorium. Paragraf kedua, Alat di laboratorium, nah, bukan. The keeping of good records is essential. perekaman di laboratorium, perekaman isi di laboratorium. Nah, pentingnya penulisan ya, laporan di laboratorium. Paragraf ketiga, Kriteria kualitatif, oke, betul. Paragraf keempat, media tradisional untuk menangkap hasil penelitian. praktikum bukan penelitian. Oke. Paragraf kelima, Buku catatan, paragraf keenam, instrumen data, paragraf ketujuh, efisiensi dan konsistensi perekaman praktikum. oke, 8, Studi kognitif dan psikologi, 9, terakhir, hasil dari efek yang digunakan, hasil dari template yang digunakan. bukan hasil ya. Efek dari template yang digunakan. Oke. Nah, jadi kalau judulnya itu tentang pengaruh atau efek penggunaan template structure atau terstruktur, berarti yang kita jelaskan terlebih dahulu dia mundur. Yang pertama tentang praktikum kimianya. Praktikum kimia biasanya harus melaporkan suatu laporan penelitian atau laporan praktikum. Disambung tadi ke paragraf keempat atau kelima nanti. Biasanya menggunakan catatan tradisional saja. Jadi apa yang dilakukan, dia tulis. Apa yang dia lakukan, dia tulis. Di paragraf berikutnya dikenalkan. Ada yang disebut dengan template, terstruktur. Mereka praktikum, ada bagian yang harus mereka isi, yaitu berupa template. Kemudian penggunaan template itu untuk praktikum yang lain. Selain di kimia, baru di paragraf terakhir disimpulkan nih bahwa penelitian ini ingin melihat penggunaan template untuk recalling pada praktikum kimia. Jadi kalau kita menulis pendahuluan untuk judul seperti ini, ada yang alurnya maju dari kata pertama, berarti dari effect, kemudian sampai chemistry eksperimen, ada juga yang alur penulisannya mundur. Apa itu praktikum kimia atau apa itu kimia, kemudian praktikumnya seperti apa, recalling itu apa, sampai kesimpulan di paragraf terakhir menjelaskan tentang tujuan atau maksud di telitinya judul tersebut. Begitu ya, Astrid ya. Baik, Pak. Jadi yang perlu dipahami kalau kita mengangkat tema tentang praktikum, bagaimana penelitian orang lain itu menulis namanya. Jadi kalau ditanya paragraf pertama berisi apa, harus paham. Paragraf kedua apa, tiga apa, sampai paragraf terakhir yang menjelaskan tentang judul yang akan diangkat atau tujuan dari penelitiannya. Oke, untuk Asri cukup. Berarti jurnal internasionalnya sudah dijelaskan.
Tapi lihat lagi, karena tulisannya masih acak-acakan, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Ini translate-nya masih langsung, belum diedit. Masih ada kata yang rancu ya. Iya, Pak. Nomor berapa NIM-nya, Asri itu? 2110400060002. Oke, jurnal internasional sudah. Selanjutnya, kelompok 2, Fadia, Ajijah, dan Safira. Sekarang tidak akan ditunjuk. Silakan salah satu yang akan mempresentasikan siapa yang mau. Kelompok 2 ada tidak? Fadia, Ajijah, dan Safira. Kelompok 2 tidak ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Fadia, Ajijah, dan Safira. Fadia udah ada tugasnya, Ajijah juga udah. Safira juga ada. Kelompok 1 siapa yang belum mengumpulkan? Jurnal internasional. Halo, kelompok 1. Saya belum selesai, Pak, yang jurnal internasional. Siapa yang belum? Fadila. Iya, Pak. Kelompok berapa itu? Kelompok 2 ya? Kelompok 1. Oke. Naswa udah belum? Sudah, Pak. Naswa udah ya? Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 tidak ada ini. Hadir, Pak. Siapa yang mau menjelaskan? Aziza, Pak. Oke. Ajijah, jurnal nomor berapa? Silakan Ajijah, jurnal nomor berapa? Jurnal nomor 4, Pak. Jurnal nomor 4. Oke, silakan Ajijah. Judulnya Misconception of Pre-Service Chemistry Teaches About the Concept of Resonance in Organic Chemistry Course. Jadi di pendahuluan itu kayak masih terjadi miskonsepsi tentang materi kimia organik baik bagi siswa SMA maupun mahasiswa.
Nah, kesulitan dan miskonsepsi siswa itu disebabkan oleh banyaknya konsep abstrak yang tidak saling berhubungan secara logis. Penyebab dari miskonsepsi tersebut adalah proses atau pengalaman belajar siswa di kelas dan bukan karena konsep asli yang mereka ambil di dalam kelas. Sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh siswa saat menerapkan istilah, konsep, dan algoritma yang mereka pelajari di kelas. Temuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA mengalami kesulitan atau kesalahpahaman tentang materi kimia organik. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi pada siswa SMA di Nigeria itu definisi kimia organik, polimerisasi, identifikasi isomer, mengidentifikasi senyawa aromatik dari struktur terkondensasi, membedakan reaksi substitusi dan adisi, hidrokarbon tak jenuh, dan menerapkan aturan IUPAC dalam penamaan suatu senyawa organik. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan miskonsepsi siswa tentang konsep resonansi. Penelitian ini menggunakan tes pilihan ganda, konsep dan indeks respon kepastian atau CRI. Dari hasil dan pembahasan, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tingkat pemahaman dan miskonsepsi guru kimia prajabatan tentang konsep resonansi. Setiap guru kimia prajabatan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda tentang konsep yang dipelajari di kelas, sehingga tingkat pemahamannya tentang suatu konsep juga berbeda. Nah, menurut pendapat 23 dosen kimia di Amerika Serikat, konsep resonansi merupakan salah satu konsep yang sulit untuk dikuasai dalam mata kuliah kimia organik. Siswa tersebut memiliki miskonsepsi tentang konsep tersebut. Siswa berasumsi bahwa resonansi adalah perubahan elektron yang cepat dan terletak dalam kesetimbangan. Dengan demikian, ada kemungkinan guru kimia prajabatan memiliki miskonsepsi tentang konsep tersebut. 39% guru kimia prajabatan memiliki miskonsepsi tentang pertanyaan 1 penjelasan teori resonansi. Masih banyak guru kimia prajabatan yang menganggap bahwa struktur resonansi berada dalam keseimbangan satu sama lain. 29% dan 35% guru kimia prajabatan memiliki miskonsepsi secara komprehensif pada soal nomor 2 dan 3 terkait dengan menentukan struktur resonansi molekul organik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat miskonsepsi yang ditemukan pada mata kuliah kimia organik, khususnya tentang konsep resonansi. Kesalahpahaman dari guru kimia prajabatan sangat dibudidayakan di dalamnya. Oleh karena itu, isu tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kesalahpahaman akan terus berlanjut sepanjang hidup mereka. Beberapa miskonsepsi guru kimia prajabatan antara lain, struktur resonansi berada dalam keseimbangan satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ada struktur resonansi adalah dua atau lebih struktur Lewis dengan susunan atom dan elektron yang berbeda. Yang ketiga, struktur resonansi hanya struktur yang mengandung atom bermuatan. Yang keempat, muatan formal dan struktur resonansi tidak berhubungan. Dan yang terakhir, stabilitas struktur resonansi hanya ditentukan oleh lokasi muatan dalam atom yang ditemukan dalam struktur tersebut. Pemahaman tentang notasi panah melengkung juga masih kurang untuk menunjukkan pergerakan pasangan elektron. Bentar. Ini saran dari mana? Dari jurnalnya atau dari kita? Dari jurnal, Pak. Ini ya? Iya. Oke. Silakan jelaskan. Sarannya berdasarkan hasil penelitian disarankan
diharapkan agar strategi pembelajaran kimia organik, khususnya konsep resonansi, perlu ditingkatkan. Dosen mata kuliah sebaiknya mengalokasikan lebih banyak waktu kepada mahasiswa untuk berlatih menggambar struktur Lewis suatu molekul dengan rumus kimia yang teridentifikasi. Selain itu, pentingnya muatan formal dalam menggambarkan struktur Lewis suatu molekul perlu dikembangkan. Ada kebutuhan untuk menggunakan berbagai representasi pasangan elektron untuk memastikan pemahaman menunjukkan perbedaan antara struktur resonansi dan isomer. Para guru kimia prajabatan harus diberi lebih banyak kesempatan dalam berlatih untuk menggambarkan struktur resonansi molekul dengan rumus kimia yang diketahui dan untuk memprediksi stabilitas struktur resonansi tersebut. Pembelajaran inovatif dapat dilakukan dalam mengkarakterisasi karakteristik kimia organik yang abstrak dan kompleks untuk mengurangi miskonsepsi siswa dengan Misconception of free service chemistry teacher. Ini apa di translate-nya? Coba Aziza. Kesalahpahaman guru Bukan, kimia yang ini nih, yang free service chemistry teacher. Ditranslate jadi apa? Guru kimia prajabatan. Nah, bukan guru kimia prajabatan ya. Kalau free service chemistry teacher itu calon guru kimia. Jadi mahasiswa yang sedang kuliah atau studi yang nantinya akan menjadi guru kimia. Contohnya kalian mahasiswa dari pendidikan kimia, mahasiswa dari pendidikan fisika dan seterusnya. Nah, free service di situ tuh calon, bukan prajabatan. Kalau prajabatan itu mahasiswa pendidikan kimia sudah lulus, kemudian belum bekerja tapi melanjutkan ke PPG. Nah, itu disebutnya prajabatan. Jadi belum mengajar tapi sudah melanjutkan ke PPG. Itu baru prajabatan. Kalau pre-service di sini adalah calon gurunya. Nanti tolong diganti ya, Aziza ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau kita mengangkat tentang miskonsepsi, di bagian pendahuluan di jurnal ini apa yang dijelaskan pada paragraf pertama? Tentang kesalahpahaman calon guru kimia tentang mata kuliah kimia organik. Oke. Di paragraf kedua? Paragraf kedua menjelaskan terjadi miskonsepsi dari materi kimia organik itu dari siswa SMA juga dari siswa SMA sampai ke mahasiswa. Oke. Paragraf ketiga? Paragraf ketiga penelitiannya itu tentang kesulitan mahasiswa sarjana yang mengalami miskonsepsi. Paragraf keempat? Paragraf keempat hasilnya itu bahwa kimia organik itu salah satu konsep kimia yang sulit dipahami oleh siswa. Jadi dari kata sulit dipahami itu nanti terjadi miskonsepsi. Oke. Nah, paragraf terakhir itu bukan hasil ya. Paragraf terakhir itu adalah kesimpulan di mana judul itu akan lahir. Nah, kalau di sini kan judulnya tentang miskonsepsi untuk calon guru kimia tentang konsep resonansi dalam kimia organik.
Ini juga menggunakan alur mundur. Dia berbicara tentang basic organic chemistry. Dari kimia organiknya dulu. Kemudian yang kedua, adanya miskonsepsi pada materi kimia organik, baik di SMA ataupun di perkuliahan. Oke, masuk ke sini. Reservis teaching. Kesulitan dan miskonsepsi. Maka dia cek, ternyata memang ada miskonsepsi atau kesulitan di kimia organik, terutama di Amerika. Ya kan? Ini kan subjeknya siapa tadi? Subjeknya itu Malang ya, dari UM. Barulah dia juga akan meneliti hal yang sama terkait dengan miskonsepsi di kimia organik untuk mahasiswanya dengan subjek mahasiswa yang ada di Malang, yang ada di UM. Terkait apa? Tadi terkait kimia organik, baik itu struktur, isomer, ya kan, reaksi organik, dan seterusnya. Berarti kalau kita menuliskan judul artikel dari suatu tema tentang miskonsepsi ataupun apa, kita cek dulu, pahami paragraf per paragraf, karena itulah yang akan menjadi penggiring mengapa mereka muncul atau mengambil judul tentang miskonsepsi organik untuk calon guru kimia. Nah, paragraf terakhir ini adalah bukan kesimpulan atau bukan hasil, tetapi rangkuman. Akhirnya mereka akan mengangkat judul tentang bla bla bla. Seperti itu ya, Aziza ya. Oke, Pak. Oke. Nah, kalau dari teknik analisisnya ini sudah cukup baik ya. Jadi sudah runut terkait pendahuluan sampai dengan hasil. Akan tetapi ini ada beberapa yang tidak cocok pentranslatannya ya, membudidayakan dan seterusnya. Nanti cek mana kata yang sesuai dengan kalimatnya. Jadi tidak plak langsung. Jadi paham ya Aziza ya, kalau menuliskan tentang penelitian miskonsepsi, bagaimana cara mereka menuliskan pendahuluannya. Gitu ya. Apakah alurnya maju atau alurnya mundur? Apa setiap paragraf yang harus kita tulis? Sehingga satu paragraf dengan paragraf yang lain jadi nyambung. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, untuk kelompok 2, karena sudah diwakili oleh Aziza, dan setiap anggotanya juga sudah lengkap ya. Aziza udah. Ini masih jurnal internasional ya, Aziza udah. Fafira sudah ya. Dan Faria sudah. Lanjut. Untuk kelompok 3, Mutia, Safa'ah, dan Nadea. Yang disebutkan ada silakan. Siapa yang akan menjelaskan dari kelompok 3? Siapa? Safa'ah? Iya. Oke, bentar. Jurnal nomor berapa? Nomor 8.
Nomor 8 tuh IOP ya. Iya, Pak. Berarti jangan nomor 8. Ini karena bukan jurnal utama. Masih tulisannya kan conference series. Coba jelaskan jurnal ke 1. Nah, ini nih. Coba jelaskan jurnal pertama. Langsung pendahuluannya ya, Pak. Ya, langsung. Pendahuluan untuk beberapa siswa, stereokimia dapat menjadi aspek yang sangat menantang dari pendidikan kimia organik mereka. Secara khusus, siswa terkadang merasa sulit untuk membuat hubungan kognitif antara objek 3 dimensi. Misalnya geometri keadaan transisi atau struktur konformasi, dan diagram 2 dimensi yang biasanya digunakan untuk menggambarkannya. Secara pendidikan, ini mungkin dilihat sebagai konsep ambang karena siswa sering membuat kemajuan yang signifikan setelah tingkat pemahaman tertentu telah dicapai, tetapi kemajuan melewati tingkat ini sulit. Model molekul baik nyata atau maya adalah alat yang sangat berguna dalam membantu pemahaman siswa tentang konsep stereokimia. Pendekatan yang diuraikan di sini menggunakan serangkaian alat pengeditan dan visualisasi molekuler untuk membuat materi pembelajaran yang ditunjukkan untuk melengkapi kegiatan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development. Hasil dan pembahasan, selain sangat berguna untuk membangun dan mengedit struktur 3 dimensi, Avogadro juga mampu menampilkan struktur dengan kejelasan yang wajar. Namun, untuk tampilan struktural, paket QuetMol yang juga tersedia secara bebas dan sumber terbuka lebih disukai. QuetMol memungkinkan manipulasi dan rendering struktur kimia secara real-time berkualitas tinggi. Pengaturannya sangat dapat dikonfigurasi dan terjadi berbagai jenis tampilan molekul, termasuk jenis bola dan tongkat yang sangat mirip dengan struktur molimot. Untuk membuat hubungan antara berbagai tampilan struktur 3 dimensi dan penggambaran 2 dimensinya, misalnya gambar garis molekul standar, diinginkan untuk dapat menggambar diagram garis langsung di atas struktur 3 dimensi yang sesuai dan kemudian untuk hanya menampilkan gambar garis itu sendiri. Ini membutuhkan aplikasi transparansi virtual struktur yang dibuat di Avogadro dibuka di QuetMol, di mana mereka dapat dimanipulasi untuk menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Alat anotasi misalnya EpicPen atau Annotate Pro kemudian digunakan untuk menggambar diagram pada berbagai tampilan 3 dimensi. Kesimpulan, bukti anekdotal dan umpan balik siswa sangat menyarankan bahwa materi pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami, terutama mereka yang sebelumnya cenderung berjuang dengan visualisasi dan manipulasi mental dari struktur konformasi 3 dimensi. Bidang tertentu dari kursus di mana pendekatan ini telah digunakan termasuk keadaan transisi Zimmermann-Taxler, misalnya reaksi Adol-Stereo selektif, reduksi stereoselektif misalnya Evans-Saxena-Prasad, dan sikloadisi Diels-Alder. Ini semua saat ini diajarkan di tahun ketiga gelar sarjana kami di BSC dan program master terintegrasi MChem. Namun pendekatan ini juga harus digunakan di banyak bidang kimia organik lainnya, terutama yang melibatkan stereokimia atau analisis konformasi. Oke, coba dijelaskan ini penelitiannya, penelitian apa? Apa yang dia buat? Tentang 3 dimensi molekul, model. Model 3 dimensi molekul. Untuk materi apa? Untuk materi reaksi stereoselektif. Ini mata kuliah atau mata pelajaran yang dikembangkannya? Mata pelajaran.
untuk siswa berarti. Iya. Nah, ini untuk mata kuliah ya. Jadi mata kuliah, jadi student di sini bukan student school, tapi student university, berarti yaitu untuk mata kuliah. Nah, di sini yang dikembangkannya itu adalah 3 dimensi model molekul ya. Iya, Pak. Oke, berarti yang dia kembangkan adalah justru produknya. Nah, bagaimana cara menulis di pendahuluannya? Coba. Di paragraf pertama dia menjelaskan tentang apa? Tentang stereokimia untuk siswa. Oke, stereokimia untuk mahasiswa ya dalam belajar kimia organik. Paragraf kedua, Menjelaskan tentang model molekulnya. oke, paragraf ketiga, Itu 2 paragraf aja, Pak. 2 paragraf aja. Ini Itu contoh ilustrasif dari jalur reaksi stereoselektif. oke. Nah, nanti cek yang bertemakan tentang penelitian. Ini temanya apa kelompok 3? Alat peraga dan media pembelajaran. Alat peraga dan media pembelajaran. Berarti kalau ini berarti pengembangan media ya. Media 3 dimensi. Nah, bagaimana cara menuliskan pendahuluannya nanti ya? Tergantung dari masing-masing penulis. Kalau di sini dia berawal dari stereokimia ya, yang ada di kimia organik. Berarti kalau dilihat dari judul, ini juga menggunakan alur mundur ya. Kan ada di bagian belakang, kemudian masuk ke 3 dimensinya. Sini nanti ya. Nah, berarti penjelasan per babnya itu atau per paragrafnya itu harus nyambung, harus bisa menjelaskan dari mana dia dapat ide untuk membuat 3 dimensi model molekul ini, kemudian tujuannya untuk apa, dan materi mana yang akan dia kembangkan. Nah, itu harus dipelajari oleh masing-masing mahasiswa ketika akan menulis hal yang sama, tema tentang model atau tentang pengembangan suatu produk. Seperti itu ya, sama ya. Nah, ini nanti tolong dicek lagi penggunaan kalimat apakah itu untuk siswa ya atau untuk mahasiswa. Jadi student-nya nanti cek student-nya itu untuk siapa nih? Student university atau school. Sini kan jelas ya. Bachelor. Kemudian M-Chem. Berarti ini pasti untuk mahasiswa. Dan seterusnya. Oke, cukup untuk kelompok 3. Kelompok 3 sudah mengumpulkan semua ya? Nadia masih kurang yang jurnal internasional, Pak. Siapa? Nadia. Saya juga, Pak. Siapa yang kurang lagi? Pak. Tinggal ngumpul ini doang sih, Pak, analisisnya. Oke. Kelompok
1 tadi kelompok 1. Asri sudah lengkap, Asri? Sudah Pak, yang jurnal internasional. Oke, Naswa Sudah, Pak. lengkap ya 10 ya. Iya. Masna Yang analisis jurnal internasional belum Pak, belum selesai. oke. Kelompok 2, Fadia sudah ya? Sudah kedengaran, Fadia? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Ajijang barusan. Safira sudah? Sudah, Pak. Tadi kelompok 3 tuh yang belum selesai Mutia. Kemudian Iya Pak. Nadea sama Sapaan sudah ya? Kurang yang jurnal internasional belum selesai. Oke. Berlanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 hadir semua? Halo kelompok 4. Hadir, Pak. Diva, Talita, sama Adisa. Oke, silakan dari ketiganya. Siapa yang mau menjelaskan? Siva, oke, ada. Talita, ada. Adisa tuh nama lengkapnya siapa? Adisa Rahmawati, Pak. Oh ini ya. Adisa sudah lengkap semua belum? Ada beberapa yang belum, Pak. Yang jurnal internasional? Udah semua, Pak. Jurnal internasional sudah semua? Sudah. Sama analisisnya? Analisisnya ada beberapa yang belum. Oke, berarti belum. Yang selanjutnya, Siva. Siva sudah semua? Halo Siva. Saya analisisnya belum 10 Pak, jadi saya belum upload di Drive. Belum selesai. Belum. Ya. Tadi itu Adisa nomor NIM-nya berapa? Adisa 25, Pak. 25. Yang terakhir, Talita sudah semua? Sudah Pak. 10-10-nya sudah ya? Sudah NIM berapa NIM? 19. 19. Oke, Talita silakan. Jurnal nomor berapa yang akan dijelaskan? Pak, tapi saya belum paham sepenuhnya Pak. Gak apa-apa, nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Iya Pak. Oke, bentar. Oke, silakan jelaskan. Untuk judul jurnalnya yaitu Blended Learning, The Effect on High Order Thinking Skill in Thermodynamics. Pendahuluannya, pembelajaran terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi atau TIK.
Pengaruh kemajuan TIK dalam proses pembelajaran meliputi pergeseran waktu pembelajaran yang terbatas di kelas menjadi pembelajaran yang mudah dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sekolah harus mengoptimalkan fasilitas internet guna melakukan pembelajaran berbasis e-learning. Penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran memaksa siswa untuk berperan aktif karena e-learning menuntut siswa untuk mencari materi dengan usaha dan inisiatifnya. Munculnya e-learning memunculkan beberapa model pembelajaran baru seperti blended learning, mobile learning, web-based learning, virtual learning, internet learning, network learning, dan distance learning. Pembelajaran berbasis TIK tidak lepas dari tuntutan pembelajaran abad ke-21, yaitu integrasi teknologi sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan belajar. Pada proses pembelajaran di abad 21, memiliki karakteristik tujuan yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi. Beberapa aspek menunjukkan high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Rendahnya HOTS pada kemampuan siswa dapat disebabkan oleh proses pembelajaran yang belum berorientasi pada pemberdayaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan hanya menekankan pada pemahaman konsep saja. Tersedianya fasilitas laboratorium, komputer, dan internet di sekolah membuat penggunaan model blended learning dirasa layak untuk diterapkan. Materi termodinamika dipilih karena masih terbatasnya kajian terkait pendidikan fisika pada materi ini. Termodinamika adalah bagian dari fisika yang mempelajari tentang kalor. Pokok pembahasan meliputi hukum 1 dan 2 termodinamika, pengalaman isobarik, isokor, isoterm, lalu adiabatik, dan topik lainnya. Dalam penelitian ini, model blended learning adalah dipilih untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi termodinamika. Untuk modelnya, penelitian eksperimen semu dengan menggunakan non-equivalent design. Untuk hasil dan pembahasannya, berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa pembelajaran materi termodinamika menggunakan model blended learning dapat dipengaruhi melalui peningkatan high order thinking skill. Dari tabel yang tertera di jurnal menunjukkan peningkatan HOTS pada kemampuan siswa yang diberikan model blended learning lebih baik daripada siswa yang tidak mendapatkan model pembelajaran campuran. Kemampuan high order thinking skill terdiri dari tiga level kemampuan kognitif, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yusmanto menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan high order thinking skill siswa, mulai dari level menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Temuan juga menunjukkan tingkat mencipta mendapat peningkatan paling rendah daripada tingkat kognitif lainnya, karena siswa masih memiliki beberapa kesulitan dalam menemukan jawaban dari perspektif berbeda. Dalam penelitian ini, beberapa faktor yang menunjukkan penyebab menurunnya kemajuan high order thinking skill siswa antara lain kurangnya pemahaman siswa terhadap masalah yang terkait dalam membuat rumus dari masalah yang diberikan. Selain itu, jumlah soal pada level mencipta juga terbatas untuk high order thinking skill siswa. Hal tersebut yang menyebabkan kemampuan pada siswa dalam berkreasi menjadi menurun. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model blended learning berpengaruh terhadap high order thinking skill siswa pada materi termodinamika. Untuk sarannya di jurnal tidak tertulis, Pak. Tadi itu jurnal berapa? Pertama ya? Iya, Pak. Blended learning, the effect on higher order thinking skill in thermodynamic. Ini berarti fisika ya?
Iya, Pak. Oke. Coba jika ingin menulis penelitian tentang ini, ya, penulis itu menuliskan di bab pendahuluan setiap paragrafnya seperti apa. Coba untuk paragraf pertama, apa yang disampaikannya? Paragraf pertama tuh ngebahas tentang learning yang untuk meningkatkan pengalaman belajar. Untuk meningkatkan pengalaman belajar. Ya. Oke, salah. Paragraf pertama itu berbicara tentang ini, Information and Communication Technology atau ICT. Jadi berbicara tentang penggunaan teknologi dan komunikasi di bidang pendidikan. Paragraf kedua berbicara tentang Macam-macam e-learning. Oke. Nah, setelah ada penjelasan tentang teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya turun menjadi beberapa model pembelajaran yang berbasis internet atau berbasis teknologi. Muncullah di paragraf kedua, apa saja? Ada blended learning, mobile learning, web-based learning, virtual learning, sampai distance learning. Di paragraf ketiga apa yang dibahasnya? Karakteristik, Pak. Karakteristik tentang Model pembelajaran. model pembelajaran apa? Paragraf 4 nih, berbicara tentang apa? Berbicara tentang ini. Nah, paragraf keempat berbicara tentang kemampuan ABA 21 yang dia ambil adalah high order thinking skill atau HOT. Jadi blended learning tadi diambil dari teknologi informasi dan komunikasinya, yang diambil adalah blended learning-nya. Kemudian di kemampuan ABA 21 yang dia ambilnya adalah kemampuan tingkat tinggi. Paragraf kelima berbicara tentang halo Talita. Ya, Pak. Paragraf kelima berbicara tentang apa? Cooperative learning, Pak. Tentang cooperative learning. Salah. Di paragraf kelima ini tentang penggunaan blended learning sebetulnya ya. Yang fokusnya untuk apa? Fokusnya untuk dikaitkan dengan materi termodinamik. Dan paragraf terakhir berbicara tentang
upaya meningkatkan high order thinking skill, Pak. Paragraf terakhir itu merupakan kesimpulan. Jadi yang akan dia angkat adalah terkait dengan blended learning untuk meningkatkan kemampuan tingkat tinggi atau HOTS dalam termokimia. Jadi setiap akhir paragraf di bagian pendahuluan itu merupakan kesimpulan mengapa kita mengambil tema tersebut yang dijabarkan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Ini juga sama berarti blended learning yang dilihatnya itu adalah pengaruh HOTS-nya dalam termodinamika. Dia menggunakan alur mundur, berbicara tentang teknologi dulu, muncul blended, muncul HOTS, muncul pembelajaran termodinamika, baru terakhir adalah munculnya judul yang akan dia angkat. Seperti itu ya. Jadi nanti setelah kalian menganalisis, kalian akan memilih salah satu jurnal di mana itu menjadi rujukan utama yang akan kita tulis penelitian tentang tema sejenis. Berarti kalau temanya tentang blended semua, berarti kita juga akan menulis tentang blended. Maka dari itu harus pahami dulu bagaimana cara menulis pendahuluannya. Metodologi yang diangkat biasanya kalau penelitian blended itu apa? Hasil yang diperolehnya apa saja? Ada yang meneliti tentang kognitif, HOTS, misalkan tadi ya, terus afektif atau psikomotoriknya. Hasil yang akan diperolehnya seperti apa. Kemudian jika ada saran untuk penelitian lanjutan, maka saran yang dia berikan itu apa. Seperti itu ya, Talita ya. Iya, Pak. Oke, nanti pahami lagi terkait dengan tema penelitian masing-masing. Baik, Pak. Kalau kemarin temanya apa? Tema gedenya? Gimana, Pak? Tema untuk kelompok ini apa? High order thinking skill. HOTS-nya ya. Ya. Oke, berarti nanti pahami bagaimana penggunaan HOTS-nya kah, pengembangan HOTS-nya kah. Berarti harus dipilih salah satu ya. Karena itu yang akan kita tulis. Oke, kelompok 4 sudah. Selanjutnya kelompok 5. Sarafina, Nurul, dan Eni. Kelompok 5 ada? Ada, Pak. Sarafina sudah semua? Sudah, Pak. 10 jurnal ya. Iya, Pak. Kemudian Nurul. Sudah, Pak. Nurul nomor NIM-nya berapa? 21104060009, Pak. Oke. Kemudian Eni? Eni sudah? Sudah 10 Eni? Sudah. Oke. Silakan. Sarafina, Nurul, dan Eni. Siapa yang akan mempresentasikannya? Siapa? Ini, Pak. Eni. Oke. Eni jurnal keberapa? Jurnal keempat.
Kelompok 5 itu temanya tentang apa ini? Tentang pengaruh, model, metode, dan strategi pembelajaran. Oke. Nah, silakan untuk jurnal keempat. Pada jurnal keempat ini diterbitkan oleh International Journal of Instruction dengan judul The Influence of Web-Based Learning and Learning Independence to Student Scientific Literacy in Chinese Speakers. Pada bagian pendahuluan, membahas tentang literasi ilmiah siswa di Indonesia yang masih tergolong rendah berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PISA pada tahun 2015. Perlu adanya sebuah media yang bisa meningkatkan literasi ilmiah mereka. Web-based learning diharapkan dapat membantu siswa untuk mengetahui kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan juga dalam mengaplikasikannya. Selain itu, penggunaan web-based learning dapat membantu meningkatkan literasi ilmiah siswa dalam pembelajaran kimia dan dengan memanfaatkan web dapat membantu jalannya pembelajaran lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pembelajaran berbasis web dan kemandirian belajar terhadap literasi sains siswa pada pembelajaran kimia bentuk molekul. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimental design treatment by level 2x2. Instrumennya yaitu data dikumpulkan dengan menggunakan tes dan angket, yaitu tes literasi sains dan angket kemandirian belajar. Sampel pada penelitian ini yaitu 32 siswa jurusan IPA yang terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menggunakan media web dan kelompok kontrol menggunakan media tradisional. Pada bagian hasil dan pembahasan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan 2A ANOVA, menunjukkan bahwa adanya perbedaan literasi sains antara siswa yang menggunakan media web dan siswa yang menggunakan media tradisional. Rata-rata nilai literasi sains kelompok eksperimen adalah 80,3 dengan standar deviasi 9,81 dan kelompok kontrol adalah 75,07 dengan standar deviasi 6,57. Hal tersebut mengartikan bahwa penggunaan media web mempunyai pengaruh positif terhadap literasi sains dibanding dengan media tradisional. Penggunaan media web dapat meningkatkan literasi sains karena materi yang disajikan menggunakan model animasi 3 dimensi. Materi dapat berupa teks, gambar, ataupun video sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Sedangkan pada penggunaan media PowerPoint di kelompok kontrol memiliki keterbatasan, tidak dapat diakses secara online sehingga penggunaannya terbatas. Media PowerPoint tidak dapat membentuk pembelajaran yang bermakna karena tidak merangsang siswa secara audio dan visual. Akan tetapi, jika media pembelajaran tersebut diterapkan pada kelompok yang memiliki kemandirian berbeda, akan menunjukkan pengaruh yang berbeda pula. Media web lebih efektif digunakan pada kelompok siswa yang mempunyai kemandirian belajar tinggi, sedangkan media tradisional efektif juga diterapkan pada kelompok siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa media web memiliki pengaruh yang positif terhadap literasi sains dibandingkan dengan media tradisional. Adanya interaksi antara penggunaan media web dengan kemandirian belajar dalam mengembangkan literasi sains menunjukkan bahwa penggunaan media web memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kelompok siswa dengan derajat kemandirian belajar yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini bisa lihat ya kalau nanti sudah. Nah, nanti tolong diganti yang salah-salahnya. Untuk setiap orang ya. Itu ya, ini ya. Itu komentar pertama. Ini terdengar? Terdengar, Pak. Oke.
Yang kedua, dari beberapa yang sudah menyampaikan, oke, pertanyaan untuk Eni. Coba ini jelaskan bagaimana cara menulis pendahuluan ya ketika penelitiannya terkait dengan ini nih, pengaruh web-based learning terhadap kemandirian belajar ya untuk meningkatkan literasi sains. Coba cara menulis pendahuluannya dimulai dari apa? Pada paragraf pertama itu membahas tentang pengenalan tentang pendidikan pada masa sekarang. Kemudian langsung paragraf 2, Pak. Boleh. Kemudian pada paragraf 2 itu juga berisi pengenalan mendalam terhadap literasi sains sebagai objeknya. Kemudian pada paragraf 3 itu juga menjelaskan tentang kondisi sains di Indonesia, kayak data-data yang menunjukkan bahwa bagaimana kondisi literasinya. Kemudian pada paragraf 5 keempat menjelaskan tentang pelajaran IPA yang hanya tidak menitik beratkan pada materinya. Maka di situ juga menjelaskan karakteristik apa yang harus diterapkan untuk literasinya. Pada paragraf 5 bilang upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa sehingga menyebabkan literasi sains berada pada level yang rendah. Dan juga pengenalan tentang pembelajaran berbasis web. Di paragraf selanjutnya itu tentang seperti pengharapan atau seperti tujuan. Salah satu tujuannya dari penggunaan web di paragraf 7, hal-hal yang membuat penggunaan web itu bisa berjalan lebih efektif. Paragraf selanjutnya alasan kenapa penggunaan web tersebut bisa meningkatkan literasi siswa. Paragraf selanjutnya itu juga seperti sambungan dari paragraf atasnya. Oke, kalau paragraf ini berhubungan dengan pembelajaran mandiri ya, yang dihasilkan jika pembelajaran satunya yaitu akan menimbulkan sikap dari siswa bisa belajar mandiri.
Nah, baru yang paragraf terakhir ini munculnya tentang tujuan atau judul yang diangkat peneliti. Ini kan tadi judulnya tentang pengaruh ya web-based learning untuk pembelajaran mandiri di literasi science. Nah, alur penulisannya juga sama ini ya. Dia mundur dari kemampuan abad 21. Kemudian masuk ke literasi science ya. Kemudian kondisi literasi sains di Indonesia, masih literasi sains. Sains yang dimaksud itu adalah materi kimia yang dia akan angkat. Kemudian kendala atau kesulitan dalam integrasi pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, harapan untuk mengatasi permasalahan itu menggunakan media pembelajaran. Nah, salah satunya tadi web. Betul ya. Selanjutnya diintegrasikan pembelajaran web itu dengan problem based learning. Baru selanjutnya harapan yang akan muncul setidaknya meningkatkan untuk literasi sains dan kemampuan belajar mandiri siswa. Nah, artinya kalau kita menulis bab 1 atau bab pendahuluan, itu breakdown dari judul yang tertera. Jadi judul yang disampaikan ini sebetulnya merupakan kesimpulan atau runtutan akhir dari masing-masing paragraf. Jadi dijelaskan paragraf pertama apa, dua apa, sampai menemukan kesimpulan untuk judul yang akan diangkat adalah ini. Gitu ya. Berarti yang diangkat oleh ini semuanya tentang web-based ya? Atau tidak? Enggak semuanya tentang web-based juga. Oh, tapi tentang media tentang model pembelajaran ya? Iya. Oke. Nah, nanti yang menggunakan media atau metode pembelajaran ya, ataupun penerapan model pembelajaran, tentukan jurnal mana yang akan dijadikan rujukan utama, ya jurnal internasional mana. Nah, pelajari cara menulisnya, terutama bagian pendahuluan dan metodologi yang digunakan. Nah, karena itulah yang akan kita tulis nanti. Gitu ya, untuk ini karena ini masih random, modelnya model mana, tentukan dari sekarang ya, kiranya akan menulis tentang model pembelajaran yang mana. Nah, jurnal itulah yang akan dijadikan sebagai rujukan utamanya. Seperti itu ya. Ini ya. Iya, Pak. Oke, cukup. Kita lanjut kelompok 6. Saya cek dulu ya. Ria, sudah lengkap semua belum, Ria? Sudah, Pak. Sudah 10 ya. Ria tuh NIM-nya berapa? Belakangnya 28. Selanjutnya Zahra. Zahra sudah mengumpulkan Zahra? Sudah, Pak. Yang mana Zahra tuh? Fariha Zahra, Pak. Oh, ini ya. Sudah 10 itu isinya? Sudah, Pak.
NIM-nya berapa, Zahra? 5, Pak. Oke. Zaki, Sudah, Pak. sudah 10 ini? Sudah. Selanjutnya, kelompok 7. Saya cek dulu kelengkapannya. April. Baik, Pak. April sudah lengkap? Sudah. Sudah 10 ya? Sudah, Pak. Berapa NIM-nya? NIM terakhirnya? 07. 07. Saya cek. April. Ini aja. Selanjutnya, Emil. Sudah, Bapak. Sudah 10 ya? Sudah. Kira Sudah, Pak. nomor berapa absennya, Kira? 12. Kira 12. Kelompok 8, Erba. Iya, Pak. Ini isinya sudah 10. Sudah, Pak. Selanjutnya, Lintang. Untuk jurnal yang analisis jurnal yang internasionalnya belum selesai, Pak. Oke. Di sini belum masuk. Anggun Lintang itu, Pak. Oke, berarti belum lengkap ya? Selanjutnya, Lilis. Sudah, Pak. NIM-nya berapa, Lilis? Belakangnya 03. Lilis itu orang mana? Orang Jogja, Pak. Oh, Jogja. Selanjutnya nomor kelompok 9 ya, Nadia. Ya, Pak. Sudah, Pak. Nadia Ilda. Iya. (006). Kalau tadi Nadia, oh 27. Iya, Pak. Nadia belum ya? Belum lengkap ya? Iya, yang jurnal internasional belum. Terakhir, tulis. Tulis ada? Pak. Sudah lengkap ini tulis? Sudah. Tulis nomor berapa tulis? 16, Pak. 16. Nah, ini sementara ya untuk jurnal internasional.
yang kelas A khususnya, karena digabung dengan kelas B ya. Jadi ada beberapa yang belum itu saya kasih tanda merah. Terlihat tidak ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, ini yang warna kuning, berarti 1, 2, 3, 4. Ada yang belum ditandai? Ini tadi yang presentasi siapa aja? Asri kan udah, Ajijah ya. Ini Talita. Syafa'ah, Pak. Belum. Siapa ya? Ini ya siapa? Nah, yang sudah presentasi berarti baru 5 kelompok untuk hasil jurnal internasional. Minggu depan kelompok 6 sampai kelompok 9. Dan kita cek untuk jurnal nasionalnya. Jadi masih ada waktu untuk yang belum, terutama jurnal nasional ya, untuk segera melengkapi. Baru akan dinilai nanti perorangan. Nah, yang presentasi ini berarti sudah mewakili kelompoknya, nanti ada nilai tambahnya. Nah, yang sudah presentasi dan sudah menganalisis jurnal nasional, pilih satu jurnal internasional yang akan dijadikan rujukan utamanya, dan untuk jurnal nasional itu yang akan dijadikan sebagai rujukan sekundernya. Nanti kita akan menulis sesuai dengan template dari jurnal nasional yang akan kita tuju. Jadi dari sekarang, yang berbicara tentang miskonsepsi, misalkan ya, pilih salah satu jurnal yang memang mudah untuk kita ikuti ya, alur penulisannya. Kemudian untuk jurnal nasionalnya, kita akan rujuk sebagai jurnal sekundernya untuk menulis sesuai dengan template jurnal sintak tersebut. Nah, jadi yang belum presentasi, yang belum lengkap jurnal internasionalnya, dilengkapi dulu. Minggu depan akan dipresentasikan untuk kelompok 6 sampai kelompok 9. Dan jurnal nasional. Jadi yang sudah presentasi ini, itu nanti tidak akan kebagian di jurnal nasional. Kan giliran. Itu ya. Untuk tugas ini. Jadi yang merah nanti akan ditunggu dulu ya untuk melengkapi isi jurnal nasional. Ini tuh Nashwa tuh udah belum? Gimana, Pak? Ini code turun Nashwa sudah belum tadi jurnalnya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Kalau Putri ini kelas A, kelas B? Ada atau tidak ini? Udah pindah, Pak. Udah nggak di sini lagi, Pak. Oke, sudah pindah ya? Iya. Mana pindahnya? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba menghilang. Oh, beneran ya. Nah, sementara seperti itu ya. Jadi yang sudah presentasi, yang sudah menyelesaikan jurnal internasionalnya, silakan pilih salah satu jurnal yang sekiranya mudah untuk kita ikuti gaya penulisannya. Jadi pahami bagaimana menulis bab pertama dan metode apa yang kita gunakan. Seperti itu ya. Karena nanti akan menjadi UTS untuk penulisan bagian jurnal. Jadi UTS itu akan menulis tentang setidaknya pendahuluan dan metodologi. Ya, menggunakan template dari jurnal nasional. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini semua direvisi, Pak.
Bagi yang menggunakan bahasa Inggris translate langsung, terlihat ya, itu ada yang menggunakan siswa, mahasiswa, gitu ya. Terus tadi guru prajabatan. Nah, silakan direvisi dulu. Bagi yang sudah sekiranya oke, clear gitu ya, dari hasil analisisnya, berarti tidak perlu direvisi. Bagi yang belum, ya silakan diselesaikan. Tadi sebagai contoh, hasil analisis yang bagus, itu yang dilakukan oleh siapa tadi itu? Eni ya. Untuk pengumpulan hasil revisi itu ada batas waktunya tidak ya, Pak? Batas waktunya sampai hari Senin minggu depan. Oke? Baik, Bapak. Nah, sebagai gambaran, nah hasil analisis yang cukup baik adalah yang dilakukan oleh Eni. Gitu ya, jadi membagi bagian pendahuluan sampai sarannya. Seperti itu ya. Jadi kalau minggu depan masih belum untuk jurnal nasional, nah link ini akan langsung ditutup ya. Jadi tidak ada lagi yang berwarna merah seperti ini. Jadi nanti nilainya kosong saja untuk salah satu analisisnya. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke program berikutnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Masih diberi waktu bagi yang belum menyelesaikan analisis jurnal internasional maupun jurnal nasionalnya. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan untuk kelompok yang belum presentasi. Baik, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.